Selamat datang Lur di channel YouTube Zulfa Hanafiah. Nah, ini adalah video lanjutan dari part 1 tentang bocoran soal ujian madrasah mata pelajaran matematika untuk tahun 2022. Nah, Kak Zulfa ingatkan lagi bahwasanya yang soal di sini itu sudah Kak Zulfa sesuaikan dengan kisi-kisi soal ujian madrasah tingkat MTS tahun 2022. Semoga hasilnya maksimal dan teman-teman semua lulus semua dengan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan lupa siapkan alat tulis, simak pembahasannya, catat hal-hal yang penting. Mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari soal nomor 11. Jika pagar berarti jumlahkan bilangan pertama dengan 4. Ada dua bilangan, ada 4 dan ada 2. Jadi bilangan pertama itu adalah 4. Bilangan kedua adalah 2. Nah, jumlahkan bilangan pertama dengan 4. Berarti 4 ditambah 4, ketemulah 8. Kemudian kalikan hasilnya dengan kuadrat bilangan kedua. Bilangan kedua itu 2. Berapa hasil dari 2 kuadrat? 2 kuadrat itu 2 kali 2 sama dengan 4. Maka hasil akhirnya adalah 8 kali 4. Ketemu jawabannya 32. D. Nomor 12. Pak Fajar mempunyai sebidang tanah, sepertiga ditanami padi, 2/5 ditanami jagung, sisa tanahnya ditanami padi. Ini salah ya. Masa sudah ditanami padi, sisanya ditanami padi lagi. Misalkan ini sisanya, kita tulis tetap sisa aja. Jika tanah Pak Fajar luasnya 750 meter persegi, maka tanah yang ditanami padi adalah berarti ini tanah sisa. Bukan tanah yang ditanami padi lagi. Ini soal tipe, berarti ini tanah sisa. Yang ditanami padi itu ada sepertiga. Tinggal kita kalikan sepertiga dengan luas tanah total sepertiga kali 750. 75, nah 3 bisa dibagi 3, ketemu 1. 75 bagi 3, 25. Ini nyimpen 01, nolnya kita pindah ke sini. Jadilah 1 kali 250, ketemu. Jadi yang ditanami padi ada 250 meter persegi. Kemudian yang ditanami jagung itu 2/5. Nah, ini 25 bisa kita coret dengan 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Nolnya kita pindahkan. Dari di sini dicoret ganti di atas. 2 kali 50, 100 meter persegi. Maka tanah sisanya adalah berarti 750 meter persegi dikurangi 250 dikurangi 100. Ketemulah 400 meter. Di sini tidak ada jawabannya. Ketika yang ditanyakan padi yang sepertiga bagian, maka jawabannya 250. Lanjut soal nomor 13. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter kali 20 meter. Denah kantor pada gambar berukuran 10 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan pada denah kantor tersebut adalah, kita ingat kembali rumus skala. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta itu 10 cm kali 8 cm. Jarak sebenarnya 25 meter sama 20 meter. Nah, ini ada meter, ada senti. Satuannya harus kita samakan. Kita samakan ke senti. Ada senti, ada senti, ada senti. Sentinya kita coret. Atas dengan bawah, atas dengan bawah. Ini dengan ini, yang ini dengan ini. Habislah sentinya. Tinggal 10/2. 1.500 dan 8/2000. Untuk penggunaan skala, ini masing-masing bisa dicoret ya. Untuk yang ini 0 dengan 0. Jadilah 1/250. Ini
8 bagi 8, 1. 2000 bagi 8, 250. Maka skalanya itu 1/250 kali 1/250. Karena ini skala, maka menggunakan salah satunya. Nah, di mana yang 1/250 yang awal itu hasil dari 10 cm per 25 meter. Jadi yang lebih panjang dengan yang lebih panjang. Yang lebih pendek juga dengan yang pendek. Tidak boleh 10/20 dan 8/25. Itu tidak boleh. Yang benar 10 cm per 25 meter. Karena 10 cm itu lebih panjang dari 8 cm. Dan 25 meter lebih panjang dari 20 meter. Jadi jawabannya ini adalah nomor 13, jawabannya D. Lanjut, soal nomor 14. Bentuk sederhana dari soal ini adalah, nah, ada 3, ada 9, ada 81. Ini adalah angka yang unik. Mereka saling berhubungan satu sama lain. 9 itu ternyata 3 pangkat 2. 81 itu ternyata 3 pangkat 4. Jadi dari bentuk awal, kita ubah ke 3 semua. Nah, setelah itu, 3 pangkat 5 kita tulis di sini. Kita ingat pembagian bentuk pangkat, bentuk pangkat, itu pangkatnya dikurangi. Kemudian, kurung dikurangi jadi ini ya. Dikurangi jadi ini. Kemudian, ini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 2. Ini pangkatnya dikali. Maka 2 dikalikan negatif 2, ketemulah negatif 4 yang ini. Kemudian, ini perkalian. Kali. Ketika ini kali, perkalian bentuk pangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Di sini ya, posisi penjumlahan pangkatnya. Kemudian 4 kali negatif 1. Ini dikali, sama seperti tadi. 4 kali negatif 1, ketemulah negatif 4 yang ini. Maka 3 pangkat 5, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka akhirnya hasilnya 5 ditambah 4 dikurangi 4. Ketemulah 5. Dan jawabannya adalah, kita tulis kembali 5-nya. 3 pangkat 5. C. Soal nomor 15. Hasil dari 2 akar 18 dikurangi akar 50 dikurangi akar 72 adalah. Untuk menjawab soal ini, yang perlu diperhatikan adalah kita ubah 18 itu akar berapa dikalikan akar berapa. Di mana salah satu akarnya itu bisa diubah menjadi bilangan asli. Maksudnya gimana? Kita tahu ada akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Akar 16. Akar 16 itu berapa? 4. Akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Akar mana ya poinnya ya? Wah. Akar 36. Akar 36 itu berapa? 6. Akar 49. Akar 49 itu berapa? 7. Akar ini kebalikan dari pangkat. 2 kali 2, 4. Maka akar 4, 2. 7 kali 7, 49. Maka akar 49 itu 7. Nah, si akar 18 ini harus kita ubah. 18 itu bisanya dibagi berapa?
bisa dibagi 4 atau bagi 9 atau 16 dan lain sebagainya. Dan ternyata akar 18 itu merupakan perkalian dari akar 9 dikalikan akar 2. Kita tahu berapa akar 9? Akar 9 itu 3, maka tinggal 2 kali 3, 6. 6 akar 2. Kemudian yang akar 50. 50 itu ternyata akar 25 dikalikan akar 2. Kita tahu berapa akar 25? Akar 25 itu 5. Dan hasilnya 5 akar 2. Dan akar 72 itu ternyata akar 36 kali akar 2. Berapa akar 36? 6. Jadilah 6 akar 2. Maka 6 akar 2 dikurangi 5 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Akar 2-nya kita biarkan terlebih dahulu. Kita fokus ke angka 6, angka 5, dan angka negatif 6. Kita operasikan berapa hasilnya? 6 ini sama 6 ini bisa dicoret. Atau enggak, 6 dikurangi 5, 1. 1 dikurangi 6, negatif 5. Hasilnya negatif 5 akar 2. Enggak ada jawabannya. Kita kasih opsi E, 5 akar 2. Negatif 5 akar 2. Maka jawabannya E, negatif 5 akar 2. Soal nomor 16, bentuk sederhana dari 3 akar 2 adalah, ini materi merasionalkan bentuk akar. Tinggal kita cari sekawannya. Sekawannya ini terletak yang angka di bawah ini loh. Ketika di bawahnya akar 2, maka sekawannya akar 2. Dan harus kita bagi dengan akar 2. Kenapa? Karena akar 2 dibagi akar 2 itu hasilnya 1. 1 dikalikan 3 per akar 2, hasilnya ya 3 per akar 2. Nah, setelah itu, setelah kita kalikan dengan sekawannya, kita cari hasilnya. 3 kali akar 2, 3 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Nah, jadi jawabannya 3 per 2 akar 2. D. Nomor 17. Pak Rudi menabung di bank selama 2,5 tahun dengan suku bunga 8% per tahun. Jika tabungan Pak Rudi sekarang 24 juta, maka tabungan awalnya adalah... Nah, ada rumus. Tabungan akhir itu hasil penjumlahan dari modal ditambah bunga, besarnya bunga, besar total bunga. Sedang berarti ini untuk mencari bunga. Bunga sama dengan tabungan akhir dikurangi modal. Rumus untuk mencari bunga itu modal dikalikan B kecil. B yang enggak kapital ini namanya suku bunga. Dikali jumlah bulan per 12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Lanjut, si B ini, yang B ini, kita taruh di sini dan kita ganti dengan ini. B sama dengan tabungan akhir dikurangi modal. Sama dengan modal dikalikan. Suku bunganya berapa? 8%. Maka 8 per 100 dikalikan jumlah bulan 2,5 tahun itu berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Setengah tahunnya 6 bulan. 24 tambah 6 ketemulah 30 bulan. Setelah itu kita gunakan coret-mencoret. Kita coret 0. Ini dengan 1 0 di sini. 12 sama 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Sisa 2 sama 10. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Berarti tinggal 1 kali 1 dan 5 kali 1. Maka tabungan akhir dikurangi M sama dengan M kali 1 per 5. Atau tabungan akhir dikurangi M sama dengan M per 5. Kita kalikan silang. Nah, 5 dikalikan ini ya, ini gini.
Ini menggunakan sifat distributif. 5 kali tabungan akhir dikurangi M. 5 kali tabungan akhir, 5 TA. Berarti 5 kali M min 5M. Nah, 5 TA sama dengan kita di awalnya di sebelah sini itu punya M. M ditambah. Kenapa ini plus? Karena 5M tadinya berada di ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kiri tandanya negatif. Dipindah ke ruas sebelah kanan, dari negatif dipindah jadi positif. M tambah 5M, hasilnya 6M. Maka 5 kali tabungan akhir dibagi 6 sama dengan modal. Mari kita cari modalnya. Ini saya warnai berbeda saja ya, dengan coretan yang awal. 5 kali 24 juta bagi 6. Apakah 24 bisa bagi 6? Bisa. Oh, jangan pakai kuning. Tak ada warnanya. Pakai hijau. 24 sama 6 bisa kita coret. 6 bagi 6, 1. 24 bagi 6 berapa? 4. 5 kali 4, 20. Ada sisa nolnya berapa? Nolnya 6. Maka kita tahu modalnya adalah 20 juta. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar pola berikut. Banyaknya segitiga pada pola ke-6 adalah pola ke-1 ada 1 segitiga. Pola kedua, 1 ditambah 1, 2, 3. Pola ketiga, 1 ditambah 3 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, tambah 5. Pola keempat, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Berarti pola kelima, tinggal dari pola keempat ini ditambah 9, selisihnya 22. Pola keenam, 9, setelah 9 ditambah 11. Ini kita hitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah. Ini bukan pola kelima. Pola ke-6. Pola ke-6 adalah 1 tambah 5, 1 tambah 3, 4, tambah 5, 9, tambah 7, 16, tambah 9, 25, tambah 11, 36. Jawabannya D. Nomor 19. Salah satu faktor dari 6x kuadrat min x min 35 sama dengan 0 adalah, pemfaktoran. Kenapa kita harus menggunakan 3 kali sama 2, bukan menggunakan 6 dan 1? Karena ketika menggunakan 6 dan 1, nanti ujung-ujungnya 6. Kita lihat dulu ujung-ujungnya. 35 itu kan 7 kali 5. Nanti hasilnya 6 kali 7 berapa? 6 kali 5 berapa? Kan hasilnya bukan 35, bukan hasilnya kan lebih besar dari 35. Maka nggak bisa ya. Kita harus hasil akhirnya. Di sini kan ada 6x kuadrat min x min 35. Angka di depan x ini adalah angka 1, negatif 1. Ketika dijumlahkan, itu hasilnya harus negatif 1. Dan ketika dikalikan, ini dijumlah ya berarti, dikalikan hasilnya harus negatif 35. Angka berapa itu? Ada 6 di awal. 6 di sini itu adalah hasil perkalian dari 3 kali 2. Sementara 35 itu hasil perkalian dari 7 kali 5. Kita cari angka yang memungkinkan. 3 dikalikan 5. Ini kan 7 kali 5 sudah pasti 75. Berarti angka di sini itu angka 7 atau angka 5. Tapi kita nggak tahu 5-nya yang di sini atau 7-nya yang di sini. Kita nggak tahu. Maka kita harus menerka-nerka. Ini 3 kali 5, 15. 7 kali 2, 14. Ketika dijumlahkan, ketika angkanya positif semua, hasilnya 29. Nah, ketika dikurangi salah satu negatif,
maka akan menjadi 3 kali negatif 5 ditambah 7 kali negatif 2. 3 kali negatif 5 berapa? Negatif 15. 7 kali 2 berapa? 14. Maka angka yang memungkinkan adalah 3x ditambah 7 dan 2x dikurangi 5. Ini faktornya. Kenapa? Karena nanti ketika kita distribusikan akan menghasilkan ini ya. 3x kali 2x, 6x kuadrat. 3x kali negatif 5, negatif 15x. 7x kali 2x, ini positif semua, hasilnya 14x. Negatif 15x ditambah 14x, hasilnya negatif 1. Berarti negatif x, 1x. Dan 7 kali 5 itu negatif 35. 7 kali negatif 5 ya. Maka jawabannya adalah 3x plus 7 atau 2x min 5. Jawabannya C, 3x plus 7. Karena di sini yang B itu tandanya plus ya, tapi seharusnya min. Lanjut, soal terakhir untuk part 2. Tentukan nilai x dari setengah x ditambah 2 sama dengan 3x ditambah 7. Kita samakan variabelnya dulu. Kita pindah yang x dengan x. Setengah x dikurangi 3x. Kita samakan penyebutnya 3x. 3x kita kalikan dengan 2 per 2. Hasilnya 6 per 2x. Setengah dikurangi 6 per 2 ketemu 5 per 2x sama dengan 5. Ini kurang 2. Kita kalikan silang. Negatif 5x sama dengan 2 kali 5, 10. X sama dengan 10 per negatif 5. Maka ketemu X sama dengan negatif 2. Agar lebih memudahkan, gini. Ini ada cara lain. Agar lebih memudahkan kita kalikan semua ruas dengan 2. Karena apa? Dikalikan semua ruas dengan 2 itu untuk menghilangkan nilai pecahan di 1 per 2X ini. Maka, setengah kali 2 hasilnya 1. 1x. 2 kali 2, 4. Ditambah 4 sama dengan 3x kali 2, 6x. 7 kali 2 plus 14. Nah, kita harus dekatkan ya, x dengan x, yang hanya angka dengan yang hanya angka. Dan untuk mengalikan ini, ketika kita dikalikan dengan 2, maka semua ruas harus dikalikan dengan 2, tidak terkecuali ya. Setelah ini, x kita samakan dengan x1, x yang 6x ada di ruas kanan, tandanya positif. Pindah ke ruas kiri jadi negatif. Negatif 6x sama dengan di ruas kanan sisa 14. Plus 4 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 4. 1x kurangi 6x hasilnya negatif 5x. Sama dengan 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 dibagi negatif 5. Hasilnya sama, x negatif 2. Jadi jawabannya B. Silahkan untuk yang kurang jelas tanyakan sebanyak mungkin di kolom komentar. Nanti Kak Zulfah jelaskan. Semoga ujiannya sukses dan lancar. Masih ada 2 part lagi, part 3 dan part 4 untuk membahas soal nomor 21 sampai 30 dan 31 sampai 40. Terima kasih Lur telah menyaksikan video ini. Silahkan share, subscribe, like, dan komen jika kamu merasa video ini bermanfaat.